Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Let's pray. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta dan bersembayang, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan kebaktian mission dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. One pair of hands yang sudah menyelamatkan kita. Haleluya. One pair of hands from the mountains, one pair of hands from the sea, one pair of hands made the sun and the moon, every bird, every flower, every tree. One pair of hands from the valley, the oceans, the rivers, and the sands. Those hands are so strong, so when life goes wrong, put your faith into one pair of hands. One pair of hands heal the sick. One pair of hands raise the dead. One pair of hands calm the raging storm, and thousands of people were fed. One pair of hands said, I love you.
Those hands were nailed to a tree. Those hands are so strong, so when love goes from to fade into one pair of hands. Those hands are so strong, so when life goes wrong, would you fade into one pair of hands? Would you fade into one pair of hands? What a friends, what a friends we have in Jesus. Oh, our sins and grief to bear, and what a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not care. Everything to God in prayer. Every trials and temptations, their troubles anywhere. We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. When we find a friend so faithful, who will all our sorrow share. Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden down, but with a lot of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Would thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In His arm He'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In His arm He'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. We'll find a solace there. Take it to the Lord in prayer. Oh, one pair of hands
What a friend you are. What a friend you are. One pair of hands save the sinners. One pair of hands heal the sick, raise the dead. What a friend you are. What a Savior. What a Savior. You are my Savior. Hallelujah. We give you praise. We praise your name. The name above every name. The name of Jesus Christ, my Savior. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. What a friend you are. What a Savior. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kami siap untuk memuji Tuhan dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Praise God. Siap memuji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Ku tak pandang dari gereja mana. Amen. Praise God. Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Amin. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Amin. Kaulah saudara dan saudariku. Amin. Kita masih memuji Tuhan. Ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat-Nya melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji nama-Nya.
kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Amen, praise God, haleluya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memujinya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Amin. Yesus selalu bersama kita. Amin. Praise God. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana.
menyenangkan hatimu. Benar Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Layakanlah kami Bapa, layakanlah hidup ini Bapa, pakailah hidup kami yang tidak ada apa-apanya ini ya Allah. Layakan kami untuk datang di hadirat-Mu. Layakan kami Bapa untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Layakan kami Bapa untuk datang menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau pakai sebaik-baiknya setiap waktu dan kesempatan ini ya Bapa, agar kami boleh hidup menurut kehendak-Mu, hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Tuhan terus urapi Bapa hamba-Mu ini dengan urapan yang baru. Urapi kami semua ya Bapa. Dan Tuhan kuduskan kami Bapa, agar kami siap, hati kami dibuka oleh Tuhan, agar kami boleh mendengarkan dan mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa. Tuhan yang beracara, Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib dan memuji Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat. Amin. Dia masih bersama dengan kita sampai hari ini. Tuhan masih menyertai kita sampai hari ini. Puji Tuhan. Amin. Saudara, hari-hari ini sudah semakin dingin ya. Waktu yang memang sudah cukup dingin pada saat ini, tapi kita tetap dihangatkan oleh kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya tetap akan memperingati kita semua, untuk kita semua, karena hari-hari ini yang sudah tidak menentu lagi. Makanya hari ini saya tetap akan quotes ayat ini, yaitu Efesus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-16. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, di situ dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Di situ dikatakan ya, karena memang hari-hari ini ya, waktu-waktu yang kita hadapi saat ini saudara sudah tidak menentu ya, karena begitu banyak kejahatan, begitu banyak kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan saudara ya. Apa yang kita hadapi saat ini, apa yang sedang kita hadapi saat ini, itu semua adalah untuk membangkitkan kita semua, untuk membangunkan kita dari tidur kita. Banyak dari antara kita sudah tertidur ya, sudah lupa, sudah terlena dengan situasi dunia, sudah terlena dengan apa yang kita mau, apa yang kita punya. Oleh sebab itu saudara, biarlah saudara pada hari ini boleh dibangkitkan oleh kebenaran firman Tuhan, yang mana dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah
jahat. Hari-hari ini adalah jahat, saudara. Jangan lagi kita menunda-nunda waktu untuk datang kepada Tuhan. Biarlah kita pergunakan waktu-waktu yang Tuhan masih berikan, yaitu kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita semua, agar kita semua boleh datang kepada Tuhan, mencari Dia, ya, mencari Tuhan, Sang Juru Selamat dunia, Sang Juru Selamat umat manusia. Dia adalah penebus dosa umat manusia. Datanglah kepada Dia, mari cari Dia, cari Tuhan, Sang Juru Selamat, karena kita akan mendapatkan keselamatan. Jadi saudara, jangan lagi kita menunda-nunda waktu untuk datang kepada Tuhan, karena kita harus pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagi saudara yang sudah bertobat dari dosa-dosa dan sudah menerima keselamatan, biarlah saudara terus tetap taat dan setia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan sampai Ia kembali. Jangan kita bermain-main lagi atau kompromi lagi dengan dosa dan kejahatan, karena Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Jadi kita semua harus keluar dari belenggu dosa. Kita semua harus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Kita semua harus hidup di dalam kekudusan, karena Bapa katakan Dia adalah kudus. Oleh sebab itu kita semua harus hidup kudus seperti Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan saudara. Jadi ingat saudara, Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan. Jadi pergunakanlah waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan, karena akan ada satu hari yang mana kita sudah tidak akan mendapatkan kesempatan itu lagi, karena Tuhan yang sudah menutup pintu kesempatan itu bagi kita. Oleh sebab itu jangan sampai kita mengalami penyesalan pada akhirnya. Biarlah kita pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari, hari ini kita akan beralih ke perjanjian lama, ya. Kitab perjanjian lama, kita akan pelajari kitab Kejadian, dari Kejadian 6, Kejadian pasalnya yang ke-6. Kita akan belajar sama-sama pada hari ini bagaimana Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi dan segala isinya, ya, Tuhan yang sudah menciptakan kita semua dan segala isinya. Jadi hari ini kita akan belajar sama-sama dari kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-3. Ini saya cuma loncat-loncat, ya, maksudnya saya beralih ke ayat yang berikut. Jadi saya tidak membahas ayat 1, 2, dan 4. Saya hanya ambil dari ayat yang ke-3, lalu kita beralih ke ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, dan sampai ayat yang ke-7. Kalau saudara mau mengikuti kisah nyata ini, kisah sejarah tentang bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, saudara boleh membacanya dari kitab Kejadian yang pertama sampai dengan selesai, ya, yang mana kita harus belajar apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan pada waktu kejadian bumi, langit dan bumi, ya. Jadi saudara, hari ini kita mau belajar sama-sama dari kitab Kejadian pasal 6, dan kita akan bacakan dari ayat yang ke-3. Kita akan bacakan dulu ayat yang ke-3, baru kita akan beralih ke ayat yang ke-5 sampai 6 dan 7. Kita akan sama-sama, silakan dibaca. Kitab dari Kejadian 6, pasal 6, ayat 3, 5 sampai dengan 7. Perikop kejahatan manusia. Ayat 3, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya, jadi di situ dikatakan, kita bacakan lagi ayat yang ke-3. Ini tentang apa? Kejahatan manusia, ya saudara. Ya. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Oke. Ayat 4, ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuatkan kejahatan semata-mata. Ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu
memilukan hatinya. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Amin. Ya, kita akan membacakan lagi dari ayat yang ketiga. Ya, saudara, di sini dikatakan ya kejahatan manusia ya. Jadi begitu banyak kejahatan manusia pada saat itu, pada zaman itu ya. Jadi Tuhan itu mau menyatakan kuasanya ya di hadapan kita semua. Oke, bacakan ayat yang ketiga. Ayat 3, berfirmanlah Tuhan, Rohku, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Tuhan katakan berfirmanlah, di sini dikatakan berfirmanlah Tuhan. Lalu Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Ini Tuhan katakan ya. Karena manusia itu adalah daging. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi coba bacakan lagi. Berfirmanlah Tuhan, Tuhan ini sedang berfirman ya. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam Jadi manusia. Tuhan katakan roh Tuhan ini tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam manusia karena manusia itu adalah daging. Jadi artinya kita itu penuh dengan darah dan daging. Jadi Tuhan katakan rohnya tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam kita manusia. Lalu tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi Tuhan sudah menentukan umur manusia pada zaman itu hanya sampai di 120 tahun saja. Itulah umur manusia yang Tuhan katakan ya. Jadi roh Tuhan itu tidak akan tinggal diam di dalam manusia untuk selama-lamanya karena manusia itu adalah daging, darah dan daging. Ya, jadi Tuhan itu sudah katakan di situ manusia akan berumur hanya sampai di 120 tahun saja. Itulah usia manusia, Tuhan katakan hanya sampai di 120 tahun saja karena begitu banyak Tuhan melihat ya apa yang dibuat oleh manusia di muka bumi ini. Oleh sebab itu Tuhan menentukan hanya sampai di 120 tahun saja usia manusia. Nah, kita mau teruskan lagi di ayat yang kelima. Ayat 5, ketika dilihat Tuhan, di situ dikatakan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya, selalu membuahkan kejahatan ya, semata-mata. Di situ di ayat yang kelima, kita bacakan lagi ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan ini ya, Tuhan melihat, dia melihat begitu dia memandang manusia, dia melihat apa yang manusia buat ya. Lalu bahwa kejahatan manusia besar di bumi, artinya Tuhan menyaksikan begitu banyak kejahatan manusia begitu besar, artinya kejahatan manusia yang sudah tidak menyenangkan hati Tuhan. Artinya manusia begitu jahat, begitu evil ya, sehingga mereka sudah tidak menyenangkan hati Tuhan lagi dengan kelakuan mereka, dengan karakter mereka, sikap mereka, tindakan mereka sudah tidak menyenangkan hati Tuhan lagi. Lalu dan bahwa segala kecenderungan hatinya, ini kecenderungan hati manusia, selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di situ dikatakan, jadi manusia itu Tuhan katakan ya, selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi hati manusia itu hanya mengingini untuk melakukan kejahatan, hal-hal yang jahat ya, hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan maksudkan di ayat yang kelima ya. Jadi manusia itu hati mereka itu hanya membuahkan kejahatan, artinya mereka terus melakukan kejahatan, mereka terus memelihara kejahatan itu, kehidupan yang tidak menyenangkan hati Tuhan,
hidup di dalam kehidupan di dalam dosa, kehidupan di dalam kenajisan, kekotoran, ya, kekejian, itu yang Tuhan katakan kejahatan. Itulah manusia yang masih terus mau menikmati dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu Tuhan katakan di ayat yang kelima, ya, setelah Tuhan melihat, menyaksikan semua bahwa kejahatan manusia di bumi ini semakin besar, ya, lalu Tuhan katakan hati mereka semakin membual. Membual itu artinya membuahkan segala kejahatan, dosa-dosa yang membuat Tuhan jengkel artinya. Nah, kita teruskan lagi ayat 6, maka menyesallah Tuhan. Di situ dikatakan, Tuhan katakan maka menyesallah Tuhan. Ya, Tuhan katakan dia menyesal setelah dia menyaksikan kejahatan manusia yang sudah semakin besar, semakin tidak menyenangkan hatinya, yang semakin menjengkelkan hati Tuhan. Lalu Tuhan katakan menyesallah Tuhan. Lalu bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Jadi Tuhan katakan dia menyesal bahwa Tuhan sudah menjadikan manusia, artinya Tuhan sudah menciptakan manusia di muka bumi ini. Lalu dan hal itu memilukan hatinya. Dan hal itu memilukan hatinya. Jadi membuat Tuhan sedih. Kejahatan manusia itu, the evilness of human being, yang membuat Tuhan itu menjadi sedih. Dia berduka, dia sedih karena dia melihat manusia hanya menyukai kejahatan. Manusia hanya mau menikmati dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu, manusia yang sudah mendukakan hati Tuhan, yang sudah membuat Tuhan sedih, yang sudah membuat Tuhan kecewa, dengan kata lain yang sudah menjengkelkan hati Tuhan, sehingga Tuhan menjadi sedih. Dia merasakan kesedihan, mengapa aku menciptakan manusia kalau mereka pada akhirnya harus menjadi seperti ini. Akhirnya manusia itu hanya mau menjadi manusia pemberontak yang melawan Tuhan, yang menantang Tuhan, manusia-manusia durhaka di hadapan Tuhan, manusia-manusia yang dipenuhi dengan evilness. Ya, oleh sebab itu Tuhan katakan dia menyesal menciptakan manusia. Dia menyesal dia sudah menjadikan manusia di muka bumi ini, dan itu semua membuat hati Tuhan sedih. Tuhan sangat sedih karena perbuatan manusia yang jahat, perbuatan manusia yang keji di hadapannya, sehingga dia muak, dia sedih. Itu artinya sudah semua paket di dalam kesedihan Tuhan itu. Kesedihan Tuhan sudah paket, saudara. Tuhan sudah jengkel, dia sudah kecewa, dia sudah muak melihat perbuatan manusia yang jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan harus berkata demikian di ayat yang ke-6, maka menyesallah Tuhan karena Tuhan sudah menjadikan manusia di muka bumi ini. Tuhan sudah menciptakan manusia di muka bumi ini. Lalu ayat 7, ya, berfirmanlah Tuhan. Lalu ayat yang ke-7 dikatakan, Tuhan katakan berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Lalu baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata. Dan burung-burung di udara. Dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal. Sebab aku menyesal, Tuhan katakan, bahwa aku telah menjadikan mereka. Bahwa aku telah menjadikan mereka. Amin. Jadi Tuhan katakan, kita bacakan lagi ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan. Tuhan berfirman lagi di ayat yang ke-7. Aku akan menghapuskan manusia. Tuhan katakan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu. Yang telah kuciptakan itu, Tuhan katakan. Tuhan mau menghapuskan manusia, saudara, oleh karena kejahatan manusia. Lalu yang kuciptakan itu dari muka bumi. Oke, bacakan lagi. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu. Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan-hewan.
maupun hewan dan binatang-binatang, melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal, Tuhan katakan, bahwa aku telah menjadikan mereka. Jadi Tuhan sangat menyesal, saudara, setelah Dia menyaksikan betapa kejinya manusia, betapa najisnya manusia, betapa jahatnya manusia di hadapan Dia, betapa kotornya manusia, ya, betapa najisnya manusia. Tuhan menyesal setelah Dia menyaksikan semua itu, karena Dia tidak mengerti. Maksudnya Tuhan heran kenapa manusia sudah diciptakan dengan baik, dengan cara yang kudus. Tuhan menciptakan kita semua dengan cara yang kudus, dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang ilahi. Tuhan menciptakan kita semua, ya, dengan cara ilahi, yaitu Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Oleh sebab itu, saudara, kita itu adalah ciptaan Tuhan yang sangat istimewa. Tetapi Tuhan menyaksikan perbuatan manusia yang sangat keji, yang sangat kotor, najis, dan jahat di hadapannya, sehingga Ia timbul rasa penyesalan di dalam hati Tuhan bahwa Dia menyesal menciptakan manusia di muka bumi ini. Oleh sebab itu, karena mereka, Tuhan katakan, karena mereka membuat aku sedih, ya, Tuhan katakan di ayat yang kelima, ya, membuat Tuhan sedih, ya, kelakuan karakter manusia yang jahat yang membuat Tuhan sedih, membuat Dia kecewa, membuat Dia sakit hati, membuat Dia jengkel, membuat Tuhan muak kepada manusia yang tidak mau bertobat dari dosa dan kejahatan, manusia yang hanya mau menikmati dosa dan kejahatan, manusia yang terus-menerus mau bermain-main dan kompromi dengan dosa dan kejahatan dan kenajisan. Itu yang membuat Tuhan muak kepada manusia, karena manusia tidak mau bertobat. Oleh sebab itu, pada zaman itu Tuhan menyesal. Dia mau membinasakan manusia. Dia katakan Dia mau menghapuskan, Dia mau membinasakan manusia dan segala isinya di muka bumi ini, karena manusia yang sudah menjadi manusia jahat, manusia durhaka, manusia yang tidak mengasihi Tuhan, manusia yang tidak mau menerima, maksudnya manusia yang tidak mau menghargai dan menghormati apa yang Tuhan sudah buat kepada kita sebagai manusia yang diciptakannya. Kita semua masih terus bebal. Tuhan katakan kebebalan manusia, itulah kejahatan manusia. Itu artinya karena manusia yang masih bebal, mereka tidak mau bertobat, mereka masih mau hidup di dalam dosa. Mereka pikir mereka sudah diampuni, mereka sudah menerima keselamatan. Jadi mereka pikir mereka masih boleh hidup di dalam dosa, bermain-main lagi dengan dosa, bermain-main lagi dengan kejahatan, kenajisan, kekotoran, kekejian. Itulah manusia yang tidak mau bertobat. Mereka pikir kalau mereka datang minta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni mereka lagi. Lalu mereka boleh lagi, pergi lagi, keluar, hidup lagi seperti itu. Berbuat the same sin, berbuat kejahatan yang sama, dosa-dosa yang sama lagi. Karena mereka pikir mereka sudah percaya Tuhan, sudah diselamatkan, sudah diampuni oleh Tuhan. Oleh sebab itu mereka boleh masih hidup seperti itu, hidup di dalam dosa dan kejahatan. Padahal mereka tidak tahu bahwa Tuhan sudah jengkel, Tuhan sudah kesal, jengkel dan muak terhadap dosa-dosa mereka dan kejahatan mereka, karena mereka tidak mau bertobat. Mereka masih mau menikmati dosa-dosa itu, dan mereka masih mau menikmati hidup dalam kenajisan, kekotoran, kejahatan. Dan itu yang membuat Tuhan menyesal kepada manusia yang
sudah diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menyesal, dia katakan dia sedih, membuat manusia, membuat Tuhan sedih, membuat Tuhan jengkel, membuat Tuhan kecewa, dan membuat Tuhan sakit hati karena perbuatan manusia yang jahat di hadapannya. Marilah saudara, biarlah firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh menegur kita semua, boleh membawa kita semua untuk datang kembali kepada Tuhan. Bagi saudara yang masih hidup di dalam dosa, kejahatan, kenajisan, kekotoran, kekejian, mari saudara datang kepada Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini mau memanggil saudara kembali datang kepada Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi manusia. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu jangan lagi kita menunda pertobatan, jangan lagi kita menunda-nunda untuk datang kepada Tuhan, untuk bertobat dan menerima keselamatan. Oleh sebab itu saudara, di situ dikatakan di Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi jangan lagi saudara kita bermain-main lagi dengan dosa, atau kita masih berkompromi dengan dosa dan kejahatan, karena itu semua akan melukakan hati Tuhan. Kita akan mendukakan hatinya, kita akan membuat Tuhan sedih, kita akan membuat Tuhan kecewa, dan membuat Tuhan muak terhadap kita, dan membuat Tuhan jengkel, karena Tuhan melihat kita tidak mau bertobat, kita masih mau hidup dan menikmati dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu Tuhan masih mengundang saudara, biarlah saudara mau datang kepada Tuhan dan mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada saudara dan saya, agar kita semua mau datang kepada Tuhan untuk menjadi anak-anaknya, untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita semua akan diselamatkan. Jangan lagi kita bermain-main dengan dosa dan kejahatan. Jangan saudara, karena Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Jadi jangan lagi kita bermain-main dengan dosa dan kejahatan, karena kita harus mengasihi Tuhan, Tuhan yang sudah mengasihi kita lebih dahulu. Jadi kita mau mengasihi Tuhan kembali, kita mau melayani Tuhan sebagai anaknya, sebagai alatnya. Oleh sebab itu, mari saudara jangan lagi menunda-nunda waktu. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu waktu dan kesempatan yang masih diberikan oleh Tuhan, itu adalah yang terbaik bagi kita, karena Tuhan tidak mau manusia binasa. Tuhan sangat mengasihi manusia. Ya, itu semua adalah pilihan manusia yang membuat Tuhan memusnahkan manusia dan membuat Tuhan membinasakan manusia pada saat itu, karena itu pilihan manusia sendiri, bukan keinginan Tuhan untuk membinasakan manusia, untuk memusnahkan manusia, tetapi itu adalah pilihan manusia sendiri, karena mereka tidak mau taat, dan mereka tidak mau bertobat, dan mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan yang sedang memanggil mereka untuk datang dan bertobat, agar mereka boleh menerima keselamatan yang Tuhan sudah berikan secara cuma-cuma lewat anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat umat manusia. Dia sudah menjadi penebus dosa umat manusia, sehingga saudara dan saya boleh kembali kepada Bapa di surga, karena Tuhan Yesus yang sudah mati, yang sudah berkorban untuk kita. Oleh sebab itu jangan saudara mempermainkan kasih anugerah. Jangan lagi kita mempermainkan kasih karunia Tuhan, karena kita harus hidup apa yang Tuhan katakan. Kita harus hidup sesuai
dengan kebenaran firman Tuhan. Karena saudara ingat, Tuhan sangat mengasihi manusia, tetapi manusia yang memilih jalan kebinasaan itu, manusia yang tidak mau mendengarkan panggilannya, manusia yang tidak mau menerima apa yang sudah Tuhan berikan secara cuma-cuma lewat anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Manusia yang menolak semua itu, keselamatan, manusia yang menolak kasih Tuhan. Oleh sebab itu semua ada di dalam setiap pilihan, ada di tangan kita sebagai manusia. Biarlah kita semua boleh memilih yang terbaik, karena apa yang Tuhan katakan, pilihlah yang terbaik. Jangan kita memilih yang membawa kita akan binasa, tetapi Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih. Artinya jangan kita memilih yang akan membinasakan kita, tetapi pilihlah yang terbaik. Pilihlah Tuhan, datanglah kepada Tuhan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu saudara, biarlah saudara dan saya boleh tetap taat dan setia kepada Tuhan dan tetap mengasihi Tuhan, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang mengasihi Tuhan dan tetap melayani Tuhan sampai Ia kembali. Ya, ingat saudara, kedatangannya yang sudah semakin dekat. Jadi jangan lagi kita bermain-main dengan kehidupan kita, dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Biarlah di saat Tuhan kembali, Tuhan dapati kita hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Kita hidup di dalam pertobatan, kita hidup di dalam kekudusan, dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Saudara, itu Tuhan itu mau memusnahkan pada waktu itu manusia dan segala isinya. Itu bukan karena Tuhan membenci manusia, tetapi justru sebaliknya, karena Tuhan sangat mengasihi manusia, tetapi manusia yang tidak mau mendengarkan isi hati Tuhan, manusia yang bebal, yang mau mengikuti keinginan mereka sendiri, sehingga mereka mendapatkan kebinasaan, sehingga mereka semua dimusnahkan oleh Tuhan dari muka bumi ini. Ya, jadi saudara dan saya harus belajar dengan benar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tidak mau manusia binasa. Tuhan mau menyelamatkan setiap umat manusia. Oleh sebab itu, biarlah saudara dan saya tetap memilih yang terbaik, yaitu datang kepada Tuhan Sang Juru Selamat umat manusia, datang kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai penebus dosa umat manusia, agar saudara dan saya boleh diselamatkan, boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saudara, jadi hari ini kita benar-benar sudah belajar bagaimana Tuhan pada waktu itu sangat kecewa, sangat menyesal dengan manusia, karena semua itu adalah karena kejahatan manusia, ya, kekejian manusia, kenajisan manusia, kedurhakaan manusia. Itulah yang membuat Tuhan menyesal dan membuat Tuhan sedih. Jadi Tuhan akan memberikan kita semua kesempatan untuk datang kepada Tuhan, ya, karena Tuhan mau kita semua menerima keselamatan lewat anaknya yang tunggal. Saudara tahu begitu banyak manusia pada saat itu yang binasa lewat air bah, karena manusia pada saat itu memang tidak mau bertobat. Oleh sebab itu Tuhan tidak ada pilihan lain selain memusnahkan manusia pada zaman itu, selain menghapuskan mereka dari muka bumi ini pada saat itu, karena Tuhan tidak ada pilihan lain lagi. Tuhan menunggu mereka untuk bertobat.
Tuhan sudah memberikan mereka kesempatan untuk bertobat, tetapi mereka tidak mau. Mereka tetap memilih keinginan hati mereka. Mereka memilih apa yang mereka tahu untuk memuaskan hati mereka, memuaskan kedagingan mereka. Oleh sebab itu, pada akhirnya air bah menelan mereka semua pada zaman itu. Itulah yang sangat disesali oleh Tuhan. Tetapi akhirnya Tuhan juga berkata Dia tidak akan melakukan hal yang sama pada zaman berikutnya, di mana zaman kita saat ini. Karena Tuhan sangat mengasihi manusia, Dia tidak mau manusia binasa. Ya saudara, biarlah saudara dan saya pada hari ini boleh belajar banyak bahwa Tuhan yang sudah memberikan pesan kepada kita hari ini, bahwa pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, dan kita tetap taat dan takut, hidup di dalam takut akan Tuhan, dan hidup di dalam mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan sampai Ia kembali. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami semua sudah diajar dan kami semua belajar dan diajar oleh Tuhan pada hari ini, bagaimana Tuhan menyesal menciptakan manusia dan bagaimana Tuhan merasakan kesedihan karena melihat ciptaan Tuhan yang istimewa, yaitu manusia, menjadi orang-orang yang durhaka terhadap Tuhan. Dan kami belajar bahwa kami tahu Tuhan sangat mengasihi kami, umat manusia. Tuhan mau menyelamatkan kami, Tuhan tidak mau kami binasa. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Tuhan terus pimpin kami ya Bapa, agar kami tetap berjalan menurut kehendak-Mu, dan kami tetap menjalani hidup kami untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan orang-orang yang mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Tuhan, sampai Engkau kembali. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan Bapa kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang terus bersabda dan berfirman, dan Tuhan terus mengajar kami semua Bapa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami juga mau serahkan Bapa setiap pokok doa kami. Biarlah Tuhan yang Maha Tahu, Tuhanlah yang akan menjawab setiap pokok doa kami. Terima kasih untuk hari ini Bapa, Tuhan yang sudah menyertai kami sampai hari ini. Biarlah kehadiran Tuhan boleh tetap menolong kami dan membawa kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Bapa semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Okay. Praise God, haleluya. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Praise God, puji Tuhan. Kita akan angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan,
ajaib, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua untuk hidup di rumah Bapa yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin.